Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Ketemu lagi bersama saya, Pak Yedo, dalam channel YouTube. Oke, kali ini pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita dari lanjutan semester 1. Sekarang kita masuk ke semester 2 mengenai dinamika gerak lurus. Kemarin sebelumnya kita telah belajar tentang kinematika gerak lurus. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada dinamika gerak lurus. Oke, perhatikan semuanya. Kita mulai. Ya, berbicara tentang dinamika gerak lurus. Nah, pelajaran sebelumnya tentang gerak kita sudah membahas kemarin. Syarat benda bergerak itu adalah terjadinya perpindahan. Ya, jadi sekali ini Bapak akan bahas itu lagi. Kita lanjutkan. Terkait tentang dinamika gerak lurus, mungkin kalian udah belajar juga waktu SMP, pernah mendengar yang namanya hukum Newton. Nah, hukum Newton. Nah, hukum Newton ini adalah hukum yang mempelajari ilmu gravitasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Newton itu adalah penemu gravitasi, itu salah. Jadi sebenarnya Newton itu adalah orang yang mempelajari gravitasi. Ya, kalau penemu gravitasi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam surat Al-Qari'ah sudah juga dijelaskan bahwa tentang gravitasi itu. Oke, perhatikan, lanjut. Dalam konsepnya dinamika gerak lurus ini itu dilandasi oleh hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sekarang kita cenderung membahas dulu hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton. Nah, hukum Newton itu selalu ada kaitannya dengan yang namanya gaya. Ya. Jadi sekarang kita agak sedikit banyak gaya ya dalam mempelajari hukum Newton ini, karena dia prosesnya disebabkan oleh gaya. Oke, hukum 1 Newton. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah naik mobil. Nah, sebenarnya dalam prinsipnya hukum 1 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berada di atas mobil yang sedang berjalan. Nah, kalau mobilnya berjalan, kita tertarik ke belakang. Sementara ketika mobilnya memberikan gaya untuk berhenti, berusaha memperhentikan kedudukannya, kita terdorong ke depan. Artinya apa? Disitulah berlaku hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu apa? Hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa benda yang diam, nah, akan tetap diam, kemudian dan benda bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Ya, ini mungkin dari beberapa sumber buku ada berbeda-beda cara penyampaiannya, tetapi tujuannya adalah sama. Jadi hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa kalau benda itu dia akan tetap diam jika tidak ada gaya yang berusaha menggerakkannya. Begitupun sebaliknya,
Benda yang sedang bergerak itu akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang berusaha untuk menghentikan benda tersebut. Nah, itulah yang diberlakukan dalam hukum Newton. Oke. Nah, terkait permasalahan benda, setiap benda mau baik diam ataupun bergerak itu selalu mempunyai gaya. Artinya apa? Selalu dipengaruhi oleh gaya. Oke. Kali ini kita bahas tentang gaya sedikit. Gaya itu adalah sesuatu yang mempengaruhi sebuah benda, baik itu dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Ya, jadi gaya itu besaran yang punya arah yang mempengaruhi posisi benda, baik diam maupun bergerak. Oke, perhatikan Bapak gambar sini ya. Kita anggap ini sebuah balok. Ya, balok dalam keadaan diam. Kita bahas dulu yang diamnya ya. Diam. Berarti artinya dia tidak bergerak. Diam, kita asumsikan ini lantainya dulu licin. Kita belum berbicara tentang lantai kasar. Ya. Oke. Dalam benda diam ini ada beberapa gaya. Nah, coba kalian bayangkan, diam saja bendanya, dia sudah punya gaya. Apa saja gaya yang bekerja dalam benda diam? Ada gaya yang tegak lurus terhadap bidang, dinamakan gaya normal. Itu disimbolkan dengan N. Ya, jadi ini adalah gaya normal. Nah, kemudian ada namanya satu lagi ketika diam itu adalah namanya gaya berat, disimbolkan dengan W. Ya, itu gaya berat. Nah, ini untuk benda diam saja. Ini gaya yang selalu dimiliki oleh benda setiap saat, dimanapun posisi dia berada. Selalu ada gaya normal dan gaya berat. Nah, apa itu gaya normal? Gaya normal itu gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau seandainya ini posisi kita bendanya di lantai, berarti bidang kita adalah lantai. Ya, berarti dia tegak lurus terhadap lantai. Kalau bidang kita adalah dinding, berarti dia tegak lurus terhadap dinding. Nah, kalau dinding berarti dia kalau nggak ke kiri berarti ke kanan kalau tegak lurus ya kan. Kalau bidang kita adalah loteng, berarti dia tegak lurusnya kemana? Terhadap loteng. Itu bisa jadi ke bawah arahnya. Tetapi kalau gaya berat, dia itu selalu menuju pusat bumi. Ya, itu gaya normal. Kemudian ada namanya gaya berat. Nah, ini gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Artinya apa? Dia selalu menuju pusat bumi. Ya, atau secara simbolnya dapat kita apakan? Ini untuk lantai licin dulu ya. W itu sama dengan massa kali gravitasi, di mana M itu adalah massa, satuan massa apa? Kilogram. G itu adalah gravitasi. Ya, itu besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat, atau boleh juga 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, itulah. Ini baru untuk benda yang licin. Nah, bagaimana kalau bendanya diam tetapi pada lantai yang kasar?
Nah, ini beda lagi. Ya, pada lantai yang kasar. Oke. Kalau diam pada lantai yang kasar, kita gambar. Nah, berarti lantainya kasar ya. Nah, kalau lantainya kasar sama. Ada gaya normal, ada gaya berat, tetapi satu lagi ada namanya gaya gesek. Nah, kalau pada benda diam, ya, kalau pada benda diam itu gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statis atau disimbolkan dengan FFS. Ya. Oke. Nah, gaya gesek itu apa? Harus tahu dulu. Gaya gesek itu adalah gaya yang melawan arah gaya tarik atau gaya dorong. Nah, ini kebetulan untuk benda diam. Tapi kalau bendanya bergerak, kalian harus tahu, ketika kalian mendorong meja itu ke kanan, pasti terasa berat. Kenapa terasa berat kalau pada lantai yang kasar? Karena gaya gesek itu melawan arah gaya dorong kalian. Kalau kalian menarik benda ke depan, berarti arah gaya geseknya pasti ke belakang agar dia mampu berusaha melawan gaya tarik yang kalian berikan. Ya, jadi itu konsep dasar dari hukum Newton itu harus tahu apa saja gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini baru untuk benda yang diam. Ya, ini baru untuk benda yang diam. Kita lanjut. Selanjutnya, oke, kita apakan dulu sebentar. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, itu untuk benda yang bergerak. Nah, kalau untuk benda bergerak itu biasanya berlaku hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu apa? Jumlah gaya yang bekerja sebanding dengan hasil perkalian massa dan percepatan. Ya. Artinya apa? Sigma F itu sama dengan M kali A. M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Nah, kalau hukum 1 Newton tadi apa? Lupa saya tadi satu ya. Hukum 1 Newton itu sigma F-nya itu sama dengan 0. Ya, itu bedanya. Oke. Nah, coba kita asumsikan. Jadi kalau benda bergerak itu hukum Newtonnya adalah hukum 2 Newton. Kalau benda diam itu adalah hukum 1 Newton. Oke. Kita perhatikan. Yang cenderung bergerak itu di hukum 2 Newton. Ini ada benda lagi. Nah, kita anggap balok lagi. Nah, ini ditarik sebesar FD. FD itu anggap FD itu adalah
gaya tarik. Nah, tanggap. Kalau pada lantai kasar berarti dia punya gaya gesek, gaya gesek kinetis. Nah, jadi apa? Jadi pada benda bergerak, ini harus tahu dulu. Pada benda bergerak di lantai kasar dipengaruhi oleh gaya gesek kinetis. Nah, atau FK. Yang ini. Ya. Jadi kalau dia dalam keadaan diam ada gaya normal, ada gaya berat. Nah, tapi semua gaya itu wajib kalian gambarkan agar tahu nanti, tergantung persoalan yang ditanya. Oke, sebagai contoh soal. Ya, saya ulangi lagi. Berarti kalau gaya tariknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Atau gaya dorongnya ke kanan, berarti gaya dorongnya ke kiri. Kita anggap gaya dorongnya ke kiri, ini FT ya. Misalkan, ya. Gaya dorongnya ke kiri, pasti gaya geseknya ke kanan. Dia cenderung melawan gaya yang kita berikan. Contoh, misalkan sebuah balok dalam keadaan diam tentukan massa balok jika gaya normal 10 Newton. Nah, coba. Nih soal yang pertama, dia baloknya diam. Ya kan? Berarti yang berlaku di sini apa? Hukum 1 Newton. Diam. Gaya normal 10 Newton. Kita gambarkan. Jadi syarat kunci pertama penyelesaian persoalan ini, kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Benda diam gaya apa saja? Ada gaya normal, tegak lurus terhadap bidang. Berapa gaya normalnya? 10 Newton. Kemudian apa lagi? Ada gaya berat menuju pusat bumi. Nah, pertanyaannya berapakah massa balok? Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan baik-baik, nanti kalian akan paham. Oke? Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini, tadi apa kata saya? Secara matematiknya sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dalam keadaan diam itu akan menuju 0. Nah, gini, harus kalian sepakati. Ya. Arah gaya yang searah itu ditambah. Arah gaya yang berlawanan itu dikurang. Nih, camkan baik-baik konsep ini. Ya. Nah, coba lihat. Gaya normal yang gaya berat berlawanan apa? Searah. Pasti berlawanan. Berarti di sini apa? N kurang W sama dengan 0. Artinya apa? Kenapa N kurang W? Karena cuman gayanya ada 2. Tapi kalau seandainya gayanya lebih, ya, dia dalam keadaan diam, berarti gayanya lebih, ada lagi gaya yang lain, berarti kalian masukin lagi gaya yang lain itu. Jangan nanti 2 ini aja yang kalian masukkan. Ini kebetulan gayanya 2. Nanti akan saya berikan di contoh yang lain. Oke, gaya normal berapa? 10. W itu tadi apa? W itu sama dengan massa kali gravitasi.
Berarti ini berapa? Massa kali gravitasi sama dengan 0. Nah, berarti 10 itu sama dengan massa kali gravitasi. 10. M-nya gravitasi juga 10. Berarti 1. Maka massa benda itu adalah 1 kilogram. Nah, kayak gitu nyarinya. Ya, ini contoh sederhananya. Nah, ini benda dalam keadaan diam. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. Ya, kita lihat. Satu lagi yang perlu kalian ingat. Nah, disinilah saya tulis ya. Untuk mencari gaya normal, ya, untuk mencari gaya gesek. Nah, ini lupa saya. Gaya gesek ini kalau tidak diketahui ya harus kalian cari. Apa rumusnya? Fs sama dengan mu s dikali gaya normal. Nah, mu s ini adalah koefisien gesekan. Nah, kalau mu s dia untuk benda diam. Ya. Kemudian atau Fk kali sama dengan mu k dikali gaya normal. Nah, Fk itu apa? Gaya gesek kinetis. Nah, mu k itu koefisien gesek kinetis untuk benda bergerak. Ya, jadi bisa kalian cari gaya normal itu melalui ini. Kalau seandainya tidak diketahui, bisa juga kalian cari gaya gesek kalau tidak diketahui. Nah, mu s sama mu k ini dari mana? Nanti bisa di soal diketahui. Kalau enggak bisa kalian cari dengan membolak-balikkan persamaan ini. Ya, bisa kan? Saya rasa nampak itu. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Coba. Ya, contoh soal yang kedua misalnya. Soal yang kedua. Nah, ini pakai sudut lagi sedikit ya. Kita coba. Misalkan sebuah balok ya ditarik. Nah, ini tarik dengan sudut misalkan 30 derajat. Tetanya 30 derajat. Ini F tarik. Ya, di lantai yang kasar. Nih. Benda ditarik di lantai kasar seperti gambar. Nah, nih. Oke. Diketahui misalkan massa benda 2 kg. Ya. Kemudian koefisien gesek kinetis itu misalkan 0,1. Koefisien gesek kinetis itu adalah 0,1. Nah, gaya normal belum diketahui. Ya. Yang ditanya misalkan tentukan besar gaya yang diperlukan menarik sebuah benda. Oke. Jadi berapa butuh gayanya? Oke, kita gambarkan lagi di sini. Perhatikan baik-baik. Ini balok misalkan di lantai yang kasar ditarik dengan Ft, gaya tarik sebesar sudutnya berapa? 30 derajat. Nah, kita gambarkan apa gayanya. Kita asumsikan sebelum benda ditarik pasti bendanya diam. Ada gaya apa? Kalau diam ada gaya normal, ada gaya berat.
Nah, kalau dia kasar, kalau kalian menarik bendanya ke arah kanan, berarti gaya gesek kinetisnya kemana? Ke kiri. Gambarkan FK-nya arahnya ke kiri melawan arah benda. Oke. Dia pertanyaannya, berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik sebuah benda? Berarti yang ditanya itu adalah FT itu berapa. Oke, perhatikan baik-baik. Kalian jangan pernah melupakan pembelajaran vektor yang sudah saya ajarkan di semester 1. Coba perhatikan baik-baik. Jika ini FT, berarti kalau kita kerjakan terhadap sumbu X, sumbu Y, coba kita bongkar ya. Ini dia kan? Ini 30, ini FT, berarti ini F apa? FTX, ke sini FTY. Nah, maka di sini apa? FTY. Sini FTX. Ya kan? Nah, pada pembelajaran vektor kemarin, yang mengapit sudut itu cos, yang menjauhi sudut itu sin. Nah, jadi untuk mencari gaya gesek ini, kita harus tahu dulu gaya normal. Kita butuh gaya gesek untuk mencari FT. Kenapa kita butuh gaya gesek? Karena benda ini kalian tarik sepanjang sumbu X. Datar kan nariknya, nggak mungkin tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti ngangkat namanya. Berarti karena datar, cuman gaya yang sejajar dengan ini, yang segaris dengan ini, yang satu sumbu dengan FT adalah gaya gesek kinetis. Nah, jangan kalian campur adukan. Ya, dia gini, vertikal sama vertikal, horizontal sama horizontal. Nah, jangan campur adukan. Oke? Jadi kalau ketika benda diam, berarti dia berlaku yang vertikal. Kalau benda bergerak, itu berlaku yang horizontal. Nah, kalau bidangnya lantai. Berbeda lagi dengan lip nanti. Nah, coba kita apakan. Tadi untuk mencari gaya gesek kinetis apa? Mu K dikali gaya normal. Ya, ini kan yang Bapak ajarkan tadi. Nah, berarti kita harus cari gaya normal. Gimana cara cari gaya normal? Jadi gaya normal itu didapatkan ketika benda apa? Dalam diam. Sigma M sama dengan 0. Ya kan? Hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton. Ya, berarti apa gayanya yang bekerja kalau dia diam? Kalau dia diam, ini kita abaikan dulu FT sama FK-nya. Kita cari yang diam. Berarti N kurang W, ya kan? Karena dia berlawanan arah. Tadi sesuai perjanjian, yang searah positif, yang berlawanan arah negatif. Berarti 0. Berarti N itu sama dengan W. Gimana carinya? W itu apa? Massa kali gravitasi. Berapa massa kita? 2. Gravitasi 10. Berarti N-nya adalah 20 Newton. Nah, kalau N sudah dapat, baru dapat FK. Ya kan? Kalau N sudah dapat, baru dapat FK. Maka FK itu adalah mu K dikali N. Mu K kita berapa tadi di soal? 0,1. Nah, gaya kita berapa gaya normalnya? 20. Berarti 2 Newton. Sehingga FK ini diperoleh 20 Newton. Oh ya, ini ada yang kurang. Ini satu lagi berdiri juga kan? Tegak lurus juga kan? Sorry. Berarti ini searah. Berarti di belakangnya kita tambah dengan FY. Kenapa? Karena dia searah. Sorry, saya nggak lihat tadi. Berarti di sini apa? FY. Karena FY itu FTY telah menjauhi sudut, maka FTY itu kita pakai apa? FT sin apa? Sin 30. Ya. Nah, kemudian ya kita belum pakai FTY. Karena kenapa? Karena benda dalam keadaan diam, belum bergerak dia. Sorry. Kalau dia udah bergerak baru. Karena yang di sini yang kita cari itu
adalah FT-nya ya. Nah, berarti yang dicari adalah FT-nya. Berarti gimana? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti kalau kayak gini sistemnya, di sini kan udah dapat FK-nya 2 Newton. Baru kita lanjutkan. Ketika benda bergerak. Benda bergerak. Nah, ketika benda bergerak itu baru kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Hukum 2 Newton. Ya. Hukum 2 Newton. Nah, coba lihat. Hukum 2 Newton berarti dia bergerak. Yang dia benda ini bergerak datar, horizontal. Bergerak sepanjang sumbu X. Berarti ini Fx. Ya. Fx. Nah, kalau dia Fx berarti gimana? Kita apakan? Kita jadikan apa? Ftx dikurang Fk sama dengan M kali A. Kenapa Ftx? Karena dia sama-sama berada di sumbu X. Nah, Ftx itu apa kita pakai? Karena dia sudut mengapit ke sumbu X, berarti Ftx kita pakai apa? F cos theta kurang Fk sama dengan M kali A. Ya. Jadi gitu. Oke. Berarti di sini gimana? F yang kita cari cos theta berapa? Cos 30. Ya. Nah, di sini berapa Fk? Fk-nya 2 Newton. M-nya 2. Oh ya, ini lupa. A-nya misalkan 2 meter per sekon kuadrat. A-nya juga 2. Berarti F cos 30 adalah setengah akar 3. Ya, berarti ini 2 Newton sama dengan 4. Berarti setengah akar 3 F itu sama dengan 6 Newton. Udah ruaskan kan? Nah, jadinya berapa? Maka F itu sama dengan 12 per akar 3 Newton. Ya. Oke. Nah, ini ada sedikit yang mau ditambahkan agar kalian nggak rancu juga sih. Biar apa? Nah, kenapa di sini saya tidak memakai FTY? Ya, kan seharusnya ini dipakai karena dia berada dalam komponen sumbu X yang sama. Karena di sini yang kita cari itu adalah gaya tariknya. Makanya kita tidak pakai FTY karena FTY ini tidak diketahui. Tetapi kalau seandainya yang ditanya itu bukan gaya tariknya, maka kita wajib memasukkan FTY. Jadi ini berdasarkan situasi dan kondisinya. Oke, kita lanjutkan satu contoh soal terakhir lagi untuk pemahaman kalian lebih jauhnya. Mungkin ini saya ambil dari buku paket. Kita lihat dulu buku paket. Ada soal yang kita selesaikan. Nah, coba lihat di bukunya halaman 85 nomor 20. Ya. Nomor halaman 85 nomor 20. Di sini sebuah balok bermasa 2 kg yang terletak pada bidang datar licin. Nah, ingat bidang licin. Kalau bidang licin berarti gaya geseknya tidak ada. Jangan kalian pakai juga gaya gesek. Gaya gesek itu berlaku untuk bidang yang kasar. Ditarik dengan gaya F1 dan F2 seperti gambar. Nah, jadi
saling ditarik-tarik dia. Kata ini ke sini gitu. Kata ini ke situ. Perhatikan. F1 membentuk sudut ya, F1 membentuk sudut 37 derajat. F2 itu membentuk sudut 90. Ya, datarnya dia sebesar 8 Newton. Nah, yang ditanya adalah tentukan percepatan balok ya, percepatan balok dan arah gaya benda benda ya, dan arah gaya benda. Nah, di sini saya ulang lagi gambarnya ya, biar kalian sama-sama paham. Oke, kita gambarkan gayanya. Ini berapa? F1 37 derajat. Ini ada gaya normal, ini ada gaya berat, ya kan? Karena dia licin berarti tidak ada gaya gesek. Di sini ada F2. Berapa? 8 Newton. Di sini juga 8 Newton. Nah, untuk menentukan arah pasti tergantung gaya mana yang lebih kuat. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kalau ada dua buah gaya kayak gini, agar kita bisa menentukan kemana arah akhir benda tersebut, kita harus tahu dulu gaya mana yang lebih kuat, ya kan? Sama kayak gini, kekuatan kita kan beda-beda. Ternyata satu yang berat badannya tuh 100 kilo menarik balok, satu lagi yang berat badannya cuma 15 kilo. Kira-kira balok ketarik kemana? Pasti tertarik ke berat orang yang menariknya itu adalah 100 kilo. Tergantung kekuatannya. Nah, jadi gitu juga dengan ini. Tergantung besar gaya yang diberikan. Kita uji dulu. F2 8 Newton. Nah, untuk F1, kalau yang namanya menarik berarti ini ada Fx. Di sini ada Fy. Sesuai yang saya katakan tadi, kalau F ini yang ditanya, kita anggap ini, kita abaikan aja dulu. Tetapi karena ini sudah diketahui, berarti ini kita butuhkan. Nah, kalau kita menarik benda nggak mungkin lah terhadap sumbu Y kan, berarti terhadap sumbu X. Berarti kita berlaku apa? F1X. F1X itu apa? Karena sudut mengimpit sumbu X, F cos 37 derajat. Nah, ada yang tahu berapa cos 30? Saya rasa kalian tahu lah. Cos 30 itu dia sama dengan cos 30, cos 37 itu dia sama dengan sin 53. Nah, ini harus kalian hafal ya. Kalau enggak kalian tahu susah. Ini kenapa? Karena dia bukan sudut istimewa. Kalau sudut istimewa itu yang saya ajarkan sebelumnya. Ya. Cos 37 itu sama dengan 4/5. Berarti sin 53 juga 4/5. Sementara sin 37 itu sama dengan berapa? 3/5. Dan itu sin 37 samanya dengan siapa? Dengan cos 53. Nah, berarti dia ada hubungan orang ini. Berapa dia? Juga 3/5. Ini harus kalian ingat ya. Nah, simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Ya, berarti berapa F cos 37? F-nya berapa? 8 kan? Cos 37 itu 4/5. Nah, berapa dia? 32/5. 32 bagi 5 berapa? Kurang lebih 6,4 kan? Ya, 6,4. Kira-kira mana lebih besar F2 daripada F1? Lebih besar F2, ya kan? Karena F2 lebih besar daripada F1, maka benda arahnya searah F2. Kemana arah F2? Ke kiri.
kiri. Nah, udah tahu kan? Berarti arah benda ke kiri. Baru arah. Percepatannya kita belum tahu. Ya. Itu baru arah. Percepatannya kita belum tahu. Baru kita cari percepatannya. Nah, untuk percepatan kita pakai apa? Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat apa saja gaya yang bekerja. Nah, coba lihat. Kalau dia menarik, yang jelas nggak mungkin dia itu terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y. Pasti terhadap sumbu X. Berarti di sini apa gaya yang bekerja? Fx, ya, Fx. Nah, coba lihat mana yang kita dulukan, F2 apakah Fx? Kita dulukan mana gayanya yang lebih besar. Yang lebih besar di sini adalah F2. Berarti di sini F2 dikurang Fx sama dengan M kali A. F2-nya berapa? 8. Fx-nya 6,4. Ya, kalau bingung kita ginikan aja lah. Nanti ada yang bingung kan? 8 kurang F cos 37. Ya. M berapa masanya? Masa benda 2 kilo. Percepatan yang dicari. 8 F-nya berapa? 8 cos 37 itu 4/5. Ya, 2. Berarti berapa? 8 6,4 2A. 6,4 kurang 8 berapa? 1,6 2A. Maka A itu dapatnya berapa? 0,8 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah arahnya ke kiri, ke arah gaya tarik yang paling besar. Siapa? Yaitu F2. Nah, besar percepatannya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ada di bukunya jawabannya? Ada. Jawabannya adalah C. 0,8 meter per sekon kuadrat ke kiri. Ya. Jadi itu. Oke, mungkin sekian dari Bapak terkait video pembelajaran kita. Ini baru hukum 1 dan hukum 2 Newton. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan lagi beberapa contoh soal yang lebih dalam lagi. Mungkin sekian dari saya. Oke, semuanya brother and sister, semoga paham apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau enggak, langsung kirim ke saya saja. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Pak Yedo pamit undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.